Nah, 100 juta rupiah tunai kita dapat lahan 3 hektar layak 100%. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan channel cerita kita. Pada video kesempatan kali ini, channel cerita kita ingin berbagi cerita sebagaimana request saudara-saudaraku dimanapun Anda berada. Tak lupa pula cerita kita mendoakan agar seluruh saudara-saudaraku dimanapun Anda berada selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, diberi kesehatan jasmani maupun rohani, serta diberikan limpahan rezeki yang halal dan barokah. Amin amin ya rabbal alamin. Jadi ini saudara-saudaraku, ada yang request kemarin itu bahwasanya tolong dong di review Om Mas kebun-kebun mana yang mau dijual katanya. Nah, ini salah satu kebun yang mau dijual oleh pemiliknya. Oke, ini posisi kebun karet tapi posisinya tidak terawat alias semak belukar. Nah, ini sebenarnya sudah produktif, bisa dideres, cuma nggak dideres oleh pemiliknya karena mau dijual. Di sini ada 3 hektar hamparannya, 4 sertifikat, 3/4, 4 sertifikat, berarti totalnya 3 hektar. Kondisinya seperti ini. Kita lihat lebih dekat lagi, itu batang karetnya. Ini saudaraku penampakannya tuh. Jadi hampir tidak ada lokasi yang flat datar. Jadi hampir pasti di sini lahannya bergelombang alias miring. Cuma artinya walaupun miring, di sini kendaraan bisa sampai ke lokasi. Ini sebenarnya dulu jalan poros, jalan mobil udah 4, tapi karena tidak terawat lagi, tidak dipakai lagi, jadi dilewati hanya motor sekarang, mobil nggak lagi lewat sini. Dan ini jembatannya jembatan darurat ini sebenarnya, tapi bisa diberi gorong-gorong, ini jembatan kecil ini. Jadi kalau memang mau pakai mobil bisa dibersihkan aja jalannya, servis dikit, servis manual pakai cangkul aja bisa, nanti dibuatin lagi jalan mobilnya. Nah, bisa ini ke lokasi kebun. Oke, ini ditanam pinang di perbatasan. Oke, ini penampakannya lebih dekat lagi. Jalan ini sebelah sini nih udah punya orang lain nih, ini udah punya orang lain, ini udah mulai dibuka. Tadinya kebun jengkol ini kayaknya, kebun jengkol dengan karet, tapi sekarang mau diganti pinang. Tuh kelihatan pinangnya. Untuk air sebenarnya tidak susah lagi, karena di sini setiap buluran pasti ada airnya, mata airnya. Jadi ketika kita buka lahan, kita mau nyemprot meracun itu nggak pusing lagi, karena air itu gampang ya. Di buluran itu ada tuh. Nah, di bawah jambat itu ada airnya. Tuh. Oke, ini penampakannya kebun karet yang tidak terawat. Ada 3 hektar 4 sertifikat. Oke, ini penampakannya kalau kita naik sedikit. Nah, fokus kebun yang itu yang kebun karet tidak terawat tadi. Nah, kalau melihat topografinya seperti inilah, ini di lingkungan sekitarnya ini. Ini aksi jalan. Nah, ini bisa dibuka juga, tanam pinang. Itu di atas kebun karet, jengkol. Tuh. Jadi kebun yang mau dijual tuh yang itu yang kelihatan semak tuh kan ada kan. Nah, itu 3 hektar tuh sampai ujung sana. Tuh, saudaraku, masih kelihatan. Kita fokus di kebun yang semak belukar ya, jangan yang bersini ya. Ini bukan termasuk kebun yang mau dijual, ini tidak dijual, tapi kita fokus sama yang semak. Nah, itu dia. Nah, seperti itu. Oke, ini posisi aku di atas. Kita lihat miring dikit gitu. Nah, tuh.
Tuh yang soal luka tuh ya, tuh hamparannya tuh luas kan, nah sampai ujung sana tuh. Oke, tuh kelihatan saudaraku. Oke saudaraku, masih kelihatan. Yang semak ya, fokusnya ya. Di sini seluruh tanah pasti bersertifikat karena di sini tanah transmigrasi. Nih, tuh topografinya kelihatannya miring kemiringannya ya. Nah, dan insya Allah di sini tidak ada istilah sengketa tanah klaim mengklaim, itu tidak ada. Insya Allah di sini amanah semua. Tuh yang semak tuh. Oke saudaraku, nah ini dia dari sisi kirinya, tuh kan, tuh ada pohon karetnya itu, tuh cuma tidak terawat, kondisinya semak belukar. Di sini rumputnya pakisan kalau kata orang sini, entah kalau bahasa lain. Oke, ini dikelilingi akses jalan, jadi tidak usah khawatir untuk pengangkutan hasil kalau memang bercocok tanam di sini. Ini lebih bagusnya kita buka tanam sawit. Akses jalannya. Oke saudaraku, tuh kelihatan kan topografinya, gelombangnya. Berbicara dengan apa ya, tekstur tanahnya di sini lebih condong ke tanah liat, tanahnya merah seperti ini. Jadi di sini mau ditanam jengkol pun jadi, tanam sawit pun jadi, tanam karet pun jadi. Yang penting jangan tanam utang di sini. Tuh topografinya tuh. Tuh kan. Ini 3 hektar ya, 4 sertifikat. Tuh, kebun karet tapi tidak terawat. Harusnya kalau terawat ini udah produktif karetnya. Ini kayaknya sudah bertahun-tahun ini nggak dirawat lagi oleh pemiliknya ini. Jadi tanah ini dari jalan poros transmigrasi ke arah sana itu lebih kurang 200 sampai 250 meter. Itu sudah ketemu jalan poros transmigrasi, itu sudah jalannya aspal. Nah, jadi ini kalau kita buka, kita bersihkan, mobil sebenarnya bisa, cuma kendalanya di sana tadi ada satu jembatan darurat tadi, tapi bisa kita pasang gorong-gorong itu. Nah, ini kebun-kebun yang di perbatasannya. Nah, seperti ini ya, kebun karet. Kayaknya ini kebun karet tidak diambil juga ini, katanya sama pemiliknya ini. Itu dulu udah sempat diambil kayaknya, cuma sekarang nggak diambil lagi. Oke. Nah, kita kalau mau keluar ke poros transmigrasi bisa juga lewat sini. Tadi kan yang arah sana, belakang ini yang kalau mau kita maju bisa, cuma ini lebih jauh kayaknya sekitar 300 meter. 300 ya, 300 meter lah ini. Tembus nanti ke jalan poros. Oke, situ. Jadi ini saudaraku, 3 hektar 4 sertifikat. Satu sertifikat luasannya 3/4 atau 7.500. Nah, jadi inilah penampakannya, topografinya. Topografinya lebih jelas kalau kita lihat yang posisi agak kelihatan yang ini. Ya, topografinya kan seperti inilah lebih kurangnya. Bergelombang, tidak datar. Tapi artinya bergelombangnya pun tidak terlalu curam, jadi meminimalisir terjadinya longsor. Oke, jadi ini berdasarkan informasi pemilik lahan bahwasanya ini ditawarkan dengan harga 100 juta rupiah tunai. Nah, 100 juta rupiah tunai kita dapat lahan 3 hektar layak 100%.
Kalau untuk air insya Allah tidak ada kendala, karena di setiap buluran itu pasti ada airnya mengalir. Nah ini es jalan udah ada, kalau mau lurus ke sana kurang lebih 300 meter. Kalau kita ke arah sana lebih kurang 200 sampai 250 meter, itu udah ketemu jalan poros transmigrasi, udah aspal jalannya. Oke saudaraku, inilah penampakannya. Ini coba kita masuk ke semaknya dikit, kita pastikan ke pohon karetnya ya. Itu pohon karetnya kelihatan kan? Oke, mohon maaf kameranya memang kurang jelas karena keterbatasan ponselnya belum di-upgrade. Nah ini dia. Dan untuk jenis bibit karetnya di sini dimungkinkan bibit biasa ya, karena di sini rata-rata petani karet baru, jadi belum tahu bibit super, bibit unggul, bibit biasa. Jadi kayaknya kalau pengen amannya ini kita labeli dengan bibit biasa aja. Nanti kalau aku katakan bibit super ternyata nggak super getahnya, bibit biasa aja. Nah jadi di sini 70% petani karet itu sudah dirombak mau beralih ke kebun karet, ke kebun kopi, ke kebun sawit. Nah ini dia. Nah ini kayaknya dijual, ini kayaknya orangnya mau pulang ke kampung. Nah ini dia penampakannya. Oke, tuh ini aku berada di tengah semak. Oke, kita pantau ini dari pematang dari atas. Itu jalan yang aku berada tadi tuh, di situ tuh, berdiri tadi di jalan itu. Nah, aku akan naik dikit mundur ke kebun tetangga. Nah, ini dia. Nah kan kelihatan kan tuh pokok-pokok karetnya tuh. Fokus yang semak aja ya, jangan yang bersih. Nah itu dia, satu hamparan keliling sana ujung ke ujung. Oke saudaraku, cukup sekian informasi yang bisa aku bagi, cerita yang bisa aku bagi. Mudah-mudahan bermanfaat, dan sampai ketemu di lain waktu, di lain konten. Salam sehat, salam sukses untuk saudara-saudaraku semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.